Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucianisa Umar dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai antibiotik dan emesis. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai antibiotik. Nah, apa sih sebenarnya antibiotik itu? Jadi, antibiotik adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur yang berkhasiat apabila digunakan dalam dosis tertentu dan berkhasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman dan toksisitasnya tidak berbahaya bagi manusia. Nah, mengenai antibiotik pasti banyak pertanyaan nih, seperti mengapa saat kita diresepkan obat antibiotik oleh dokter, pasti selalu disuruh harus dihabiskan dan diminum secara teratur. Nah, kalau misalnya nggak habis atau nggak teratur, emangnya ngefek ke tubuh? Nah, mengenai pertanyaan ini pasti mempengaruhi dong ke tubuh. Kayak misalnya antibiotiknya nggak habis atau dikonsumsinya tidak sesuai dengan anjuran dokter. Nah, si bakteri ini akan kebal dari antibiotik. Nah, hal ini biasa disebut resistensi antibiotik atau kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dari efek serangan antibiotik. Kalau misalnya hal itu sudah terjadi, biasanya dokter akan memberikan antibiotik dengan dosis yang lebih tinggi dari antibiotik sebelumnya. Diharapkan agar bakteri bisa dilemahkan atau dimatikan dengan sempurna. Nah, lalu antibiotik ini sendiri terbagi menjadi beberapa penggolongan. Yang pertama, penggolongan berdasarkan daya kerjanya. Lalu spektrum antibiotikanya, lalu berdasarkan struktur kimianya dan mekanisme kerjanya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai penggolongan berdasarkan daya kerja. Nah, penggolongan berdasarkan daya kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu bakteriostatik dan bakterisida. Bakteriostatik ini sendiri mekanismenya itu untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Sedangkan bakterisida ini mekanismenya yaitu untuk membunuh bakterinya. Nah, untuk contoh dari bakteriostatik ini sendiri seperti tetrasiklin, chloramphenicol, erythromycin, lincomycin, spectinomycin, sulfonamida, trimethoprim, nitrofurantoin, asam aminosalisilat, clindamycin. Nah, untuk bakterisidanya ini sendiri, antibiotiknya itu terdiri dari penisilin, aminoglikosida, rifampicin, cefalosporin, polymyxin B, colistin, vancomycin, cycloserine, carbapenem, dan metronidazole. Nah, selanjutnya, penggolongan berdasarkan spektrum kerjanya. Nah, untuk penggolongan berdasarkan spektrum kerjanya ini dibagi menjadi dua, yaitu spektrum luas dan spektrum sempit. Untuk spektrum luas ini sendiri, biasanya itu dia bekerja terhadap lebih banyak bakteri, baik gram negatif maupun gram positif, serta jamur. Nah, contohnya yaitu tetrasiklin dan cefalosporin yang baik untuk menyerang organisme gram negatif maupun positif. Nah, untuk spektrum sempit ini sendiri, dia biasanya bekerja terhadap beberapa jenis bakteri saja. Bisa dibilang dia efektif melawan satu jenis organisme saja. Kayak contohnya, penisilin dan erythromycin yang bekerja pada bakteri gram positif. Spektrum sempit ini juga sifatnya itu selektif, maka lebih aktif dalam melawan organisme tunggal daripada antibiotik berspektrum luas. Nah, lalu selanjutnya ini penggolongan berdasarkan struktur kimianya. Penggolongan berdasarkan struktur kimianya ini terdiri dari 10 golongan. Yang pertama, aminoglikosida, yang terdiri dari amikasin, gentamicin, kanamicin, neomycin, metilmycin, paramomycin, streptomycin, tobramycin, dan framcetin. Nah, lalu selanjutnya golongan beta-laktam yang terdiri dari golongan carbapenem yaitu ertapenem, imipenem, meropenem, lalu golongan cefalosporin yaitu cefalexin, cefazolin, dan lain-lainnya, lalu golongan beta-laktam monosiklik dan golongan penisilin. Nah, lalu selanjutnya ada golongan glikopeptida, yaitu ada vancomycin, teicoplanin, ramoplanin, dan decaplanin. Golongan polipeptida ini sendiri terdiri dari golongan makrolida seperti erythromycin, azithromycin, clarithromycin, dan lain-lainnya. Lalu golongan ketolida yaitu telithromycin, dan golongan tetrasiklin seperti doxycycline, oxytetrasiklin, dan chlortetrasiklin. Nah, selanjutnya ada golongan polymyxin seperti polymyxin dan colistin. Lalu ada kinolon atau fluorokinolon yang terdiri dari asam nalidiksat, ciprofloxacin, ofloxacin, norfloxacin, dan lain-lainnya. Lalu ada dari streptogramin,
yang terdiri dari antibiotiknya itu ada pristinamisin, virgiamisin, mikamisin, dan kinupristin, dalfopristin. Selanjutnya ada golongan dari oxazolidinone yang terdiri dari antibiotik linezolid, posizolid, radezolid, dan torezolid. Selanjutnya ada dari sulfonamida yang terdiri dari cotrimoxazole dan trimetoprim. Dan yang terakhir ini ada antibiotik lain yang perannya ini masih penting, seperti kloramfenikol, clindamycin, dan asam fusidat. Nah, selanjutnya penggolongan berdasarkan mekanisme kerjanya. Berdasarkan mekanisme kerjanya ini, antibiotik ini terdiri dari 5 mekanisme. Yang pertama, menghambat sintesis atau merusak dinding sel. Nah, ini menyebabkan sintesanya terganggu sehingga dinding menjadi kurang sempurna dan tidak tahan terhadap tekanan osmotis dari plasma. Nah, contoh dari antibiotiknya ini sendiri ada dari golongan beta-laktam seperti penisilin, cefalosporin, dan lain-lainnya. Lalu ada bacitracin dan vancomycin. Nah, lalu selanjutnya memodifikasi atau menghambat sintesis protein. Contoh antibiotiknya ini sendiri ada aminoglykosid, kloramfenikol, tetrasiklin, makrolida, dan lainnya. Lalu selanjutnya menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat. Contoh antibiotiknya ini sendiri ada trimetoprim dan sulfonamid. Selanjutnya mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat. Contoh antibiotiknya ini sendiri ada quinolone dan nitrofurantoin. Yang terakhir mempengaruhi permeabilitas membran sel bakteri atau mengganggu permeabilitas membran sel. Contohnya ada polymyxin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh obat dan pengaplikasian obatnya. Yang pertama ada golongan dari beta-laktam, contohnya amoksisilin dari golongan penisilin. Secara umum indikasi amoksisilin adalah pada keadaan otitis media akut, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran kemih, infeksi Helicobacter pylori, dan abses dental. Nah, selanjutnya contoh obat dari golongan aminoglikosida yaitu amikasin. Nah, untuk amikasin ini sendiri diberikan pada pasien yang mengalami infeksi gram negatif berat seperti pneumonia yang berkaitan dengan ventilator, endoftalmitis, dan sepsis. Digunakan untuk infeksi saluran kemih tanpa komplikasi yang disebabkan bakteri gram negatif yang resisten terhadap antibiotik lain. Nah, selanjutnya ada contoh obat dari golongan sulfanomida yaitu saya ambil Novatrim. Nah, untuk Novatrim itu sendiri ini merek dagang dari golongan sulfanomida yang jenisnya sulfamethoxazole. Nah, obat ini biasanya digunakan untuk mengobati infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan THT. Nah, selanjutnya ada contoh obat dari golongan polipeptida yaitu saya ambil polymyxin B. Nah, untuk polymyxin B ini sendiri indikasinya itu sebagai antibakteri untuk penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri gram negatif, misalnya meningitis atau infeksi saluran kemih. Oke, materi selanjutnya yaitu emesis. Nah, untuk emesis sendiri itu adalah kondisi mual dan muntah yang terjadi berlebihan. Nah, untuk mual ini sendiri yaitu mekanisme pertahanan diri yang menyebabkan suatu sensasi tidak nyaman di perut dan membuat seseorang merasa ingin muntah. Sedangkan muntah itu sendiri yaitu kondisi ketika isi lambung keluar secara paksa melalui mulut. Nah, untuk penyebab mual dan muntahnya ini sendiri bisa dari efek samping obat, misalnya kemoterapi, lalu gangguan sistemik atau infeksi, lalu kehamilan, gangguan vestibular, infeksi atau peningkatan tekanan pada sistem saraf pusat, peritonitis, gangguan hepatobiler, radiasi atau kemoterapi, dan obstruksi gastrointestinal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai emesis gravidarum atau biasa disebut morning sickness pada kehamilan. Nah, morning sickness ini atau emesis gravidarum yaitu mual yang terjadi pada wanita hamil terutama di pagi hari. Morning sickness ini biasanya terjadi pada trimester pertama, tetapi tidak menutup kemungkinan morning sickness ini terjadi mulai dari awal kehamilan sampai akhir kehamilannya. Nah, biasanya penyebab morning sickness ini terjadi karena peningkatan hormon chorionic gonadotropin. Lalu peningkatan dari hormon progesteron, kekurangan vitamin B6, dan meningkatnya sensitivitas pada bau.
Nah, untuk morning sickness ini sendiri sebenarnya tidak terlalu berbahaya untuk ibu hamil jika dalam kondisi ringan mual muntahnya ini. Tetapi kalau misalnya mual muntahnya ini terjadi cukup parah, itu dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum yang akan menyebabkan komplikasi seperti dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh, dan depresi atau kecemasan ekstrim. Nah, selanjutnya untuk pengobatan mengatasi morning sickness ini bisa dari konsumsi vitamin B6 dan doxilamin, lalu konsumsi suplemen jahe yang terbukti efektif untuk membantu mengurangi gejala mual selama kehamilan. Lalu melakukan akupresur dan akupunktur. Lalu menghirup udara segar, sering makan cemilan, pemakaian aromaterapi, lalu bangun secara perlahan, tidak langsung terburu-buru, minum banyak air, mengenakan pakaian yang longgar, makan makanan gizi seimbang, dan istirahat yang cukup. Nah, selanjutnya mekanisme terjadinya mual sampai muntah. Refleks muntah ini sendiri terjadi akibat koordinasi banyak jalur sensorik dan reseptor di perifer dan sistem saraf pusat. Impuls sensorik disampaikan oleh saraf aferen menuju pusat muntah, yaitu Central Vomiting Center. Lalu di CVC ini, impuls tersebut diintegrasikan dan dihantarkan ke jalur motorik dan autonom untuk mencetuskan rasa mual, retching, atau muntah. Kita ambil contoh, misalnya ada seseorang mengonsumsi makanan yang basi, lalu lambung merespon asing atau hal yang tidak biasa dan mengirimkan sinyal ke vomiting center untuk dikeluarkan. Lalu vomiting center menerima sinyal tersebut melalui sistem parasimpatik, melalui fase-fase seperti mual atau muntah. Nah, ini gambarannya ya. Jadi yang biru-biru ini namanya vomiting center. Nah, ini itu pusat muntah. Jadi pusat terjadinya muntah ini berasal dari vomiting centernya ini, yang disebabkan misalnya dari sinyal gastrointestinal atau dari kemoreseptor dari pengobatan kemoterapi misalnya. Lalu selanjutnya ada patofisiologi muntah yang terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama nausea atau mual, yaitu suatu perasaan yang tidak nyaman di daerah epigastrik. Nah, lalu retching, yaitu upaya kuat dan involuntar untuk muntah, tampak sebagai gejala awal sebelum muntah. Nah, ini rasanya itu seperti kayak dikocok-kocok gitu. Nah, lalu yang terakhir fase vomit, yaitu pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh kombinasi gerakan sistem saraf otonom. Obat antiemetik ini sendiri itu obat yang mengatasi emesis atau mual muntah. Nah, yang pertama golongan antihistamin H1 blocker. Mekanisme kerjanya yaitu untuk menghambat reseptor H1. Nah, indikasinya ini seperti motion sickness atau mabuk perjalanan, vertigo, dan gangguan fungsi labirin. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, sedasi, kebingungan, mulut kering, psikoplegia, dan retensi urin. Contoh obatnya ini sendiri ada promethazine, cinnarizine, dimenhydrinate, diphenhydramine. Nah, lalu selanjutnya ada dari golongan antagonis reseptor 5-HT3 yang mekanisme kerjanya ini menghambat reseptor serotonin pada sistem saraf pusat dan saluran pencernaan. Indikasinya ini adalah mual dan muntah akibat pasca operasi dan sitotoksik obat. Efek sampingnya ini sendiri ada sakit kepala dan konstipasi. Contoh obatnya dolasetron, ganisetron, ondansetron, tropisetron, dan palonosetron. Nah, selanjutnya ada dari golongan antagonis reseptor neurakinin atau NK1 yang mekanisme kerjanya ini menghambat reseptor neurakinin 1 di daerah postrema. Indikasinya ini yaitu pasien kemoterapi yang biasanya itu diinduksi mual dan muntah. Lalu pasien pasca operasi. Nah, efek sampingnya ini biasanya kelelahan, sakit kepala, dan diare. Contoh obatnya ini sendiri ada aprepitan. Nah, yang terakhir ini ada dari golongan antikolinergik. Mekanisme kerjanya ini menghambat asetilkolin, histamin, dan asam hidroklorida. Indikasinya ini yaitu penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, mabuk perjalanan, gangguan pada sistem pencernaan. Efek sampingnya ini sendiri ada mulut kering, mata kering, sakit tenggorokan, penglihatan kabur, detak jantung berdebar. Untuk contoh obatnya ada atropin, benzatropin, ipratopium, dimenhydrin, difenhydrina, dan oksibutin.
Oke, sekian video saya kali ini mengenai antibiotik dan MSC. Semoga membantu informasinya dan mohon maaf jika informasinya masih kurang. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.